Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Nama. Di video resep kali ini saya akan membuat abon dari daging ayam. Rasanya pasti enak banget dan yang paling penting anak-anak suka banget. Abon ayam ini cocok banget untuk lauk anak ataupun camilan anak-anak. Yang pasti sehat, berprotein tinggi, dan tanpa pengawet ataupun pewarna buatan. Abon ayam ini juga tahan loh di suhu ruang selama sekitar 2 mingguan. Jika disimpan di kulkas, insya Allah tahan sampai abon ayamnya habis. Saya rasa abon ayam ini jika digunakan untuk camilan ataupun lauk akan bertahan cuma 3 hari saja, karena pasti sudah ludes dicamilin sama anak-anak. Tanpa berlama-lama, sekarang mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama, persiapkan dada ayamnya. Saya di sini menggunakan sekitar 1 kg dada ayam yang belum difilet dari tulangnya. Kemudian dada ayamnya dicuci sampai bersih, dihilangkan dari darah-darahnya yang menempel, lalu masukkan ke dalam panci perebusan. Tambahkan 3 lembar daun jeruk dan setengah saset bumbu racik ayam rempah, atau kalian boleh menggunakan bumbu racik merek apapun ya. Tambahkan sekitar 700 ml air, kemudian aduk sebentar lalu nyalakan api kompornya. Supaya cepat matang, tutup pancinya lalu rebus sekitar 30 menit. Dan setelah 30 menit, maka hasilnya menjadi seperti ini. Insya Allah sudah matang dan sudah empuk. Jangan terlalu lama direbusnya ya, karena dada ayam potong ini akan cepat empuk dan cepat matang. Untuk proses merebusnya tadi, sengaja masih beserta tulang-tulangnya ya. Kemudian pisahkan antara daging dan juga tulang-tulangnya. Sambil sedikit dipotong kecil-kecil ya, supaya nanti mudah saat menghaluskannya. Abon ayam ini cocok banget untuk lauk anak ataupun camilan anak. Berprotein tinggi tanpa campuran pengawet ataupun pewarna buatan. Jadi bisa dicemilin anak kapanpun dia mau. Atau bisa ditaburkan di atas makanannya. Abon ayam ini cocok banget jika di saat jam makan anak masih belum ada lauk pauk. Tinggal ditaburkan di atas nasi dan juga sayur mayurnya. Sudah enak banget dan anak-anak pasti lahap makannya. Sebenarnya abon ayam ini sudah enak banget dimakan dengan nasi hangat. Ditaburkan di atas nasi hangat sambil sedikit dicampur-campurkan, begitu saja sudah enak banget. Akan tetapi untuk makan anak kurang lengkap ya jika tidak ada sayur mayurnya. Langkah selanjutnya, masukkan ke dalam food chopper, kemudian dichopper kasar-kasar saja. Dan hasil potongannya setelah dichopper menjadi seperti ini ya, sedikit lembut tetapi masih ada tekstur kasar-kasarnya. Langkah selanjutnya, haluskan 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 2 butir kemiri sangrai. Jika di rumah ada stok bumbu dasar, kalian boleh menggunakan sekitar 5 sendok makan bumbu dasar. Kemudian tambahkan 2 lembar daun jeruk, lalu ditumis sampai bumbunya benar-benar matang. Setelah bumbunya matang dan wangi, masukkan ayam yang sudah dichopper atau sudah disuir-suir tadi. Sebenarnya selain dichopper, ayam ini bisa disuir-suir menggunakan mixer ya. Nanti untuk hasilnya, teksturnya jadi panjang-panjang. Langkah selanjutnya, tambahkan 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh merica bubuk, dan 1,5 sendok teh penyedap rasa. Kemudian tambahkan juga 2 sendok teh kunyit bubuk. Lalu aduk dan campurkan sampai semua ayam suwirnya tercampur dengan bumbu. Gunakan ukuran api kompor paling kecil supaya abon ayamnya tidak gosong. Supaya tidak cepat gosong, usahakan sambil terus diaduk-aduk seperti ini ya. Untuk durasi memasak abon ayam ini sekitar 1 jaman karena menggunakan api kompor paling kecil. Dan juga dimasak sampai abon ayamnya ini menjadi kering supaya tidak cepat basi saat disimpan di suhu ruang. Usahakan gunakan teflon ataupun fry pan yang anti lengket ya, supaya ketika memasaknya tidak lengket di permukaan teflon. Selain mudah banget memasak abon ayam ini, bahan-bahannya juga mudah banget ditemui di pasaran. Karena hanya berbahan dasar dari dada ayam saja. Dan untuk kulit yang ada di dada ayam ini tidak saya sertakan ya, akan tetapi saya rebus jadi satu, kemudian untuk kulitnya saya buang atau saya makan sendiri. Yang harus telaten pembuatan abon ayam ini di bagian memasaknya.
karena harus dimasak sekitar 1 jaman menggunakan api kompor ukuran paling kecil dan tidak boleh ditinggal, dan juga harus sering diaduk dan diaduk sampai kondisi abon ayamnya jadi kering. Jika tekstur abon ayamnya sudah kering, maka nanti warnanya sedikit kecoklatan. Abon ayam ini juga bisa dikonsumsi oleh orang dewasa ataupun anak remaja. Cocok banget untuk anak kos jika saat malas memasak dan tidak punya lauk pauk. Jika ingin ada rasa pedasnya saat memasak di awal tadi, bisa ditambahkan dengan cabai atau bisa ditambahkan juga dengan cabai bubuk. Untuk next video, insya Allah akan saya buatkan abon ayam versi pedas ataupun abon ikan. Daripada anak-anak makan jajan ciki-cikian yang kurang sehat atau makan jajan yang tinggi akan gula, bisa diganti dengan camilan abon ayam seperti ini karena mengandung banyak protein dan juga sehat. Bisa dimasukkan ke dalam toples kesayangannya supaya anak mudah mengambil, bisa makan, bisa nyemil abon ayam sepuasnya kapanpun dia mau. Nah, begini ya teman-teman, untuk tekstur kalau abon ayamnya sudah kering, warnanya sedikit kecoklatan dan teksturnya jadi kering dan sedikit keras, itu tandanya abon ayamnya siap dihidangkan, siap dimasukkan ke dalam toples dan insya Allah tidak basi. Akan tetapi untuk tekstur kerasnya ini tidak keras yang tidak bisa dimakan gitu ya, masih tetap bisa dimakan dan enak banget. Kalian bisa lihat sendiri ya, teksturnya kering, sedikit crispy dan juga enak banget. Jadi tanda abon ayam ini sudah siap dihidangkan atau sudah siap dimasukkan ke dalam toples, yaitu saat kondisi ayamnya sudah kering, sudah crispy dan warnanya sudah sedikit kecoklatan. Kalau tekstur ayamnya masih empuk, ditakutkan dia tidak akan bertahan lama jika disimpan di suhu ruang. Jadi harus benar-benar dipastikan ayamnya sudah crispy atau sudah sedikit keras supaya tidak cepat basi. Sebelum dimasukkan ke dalam toples, usahakan abon ayamnya sudah benar-benar dingin ya. Kemudian siapkan toples yang kondisi dalamnya sudah kering dan toplesnya saya memilih seperti ini supaya mudah saat anak memakannya. Lalu masukkan abon ayamnya ke dalam toples sampai toplesnya penuh. Kalian bisa menyimpannya di suhu ruang kalau kondisi abon ayamnya sudah benar-benar kering ya saat memasak. Boleh juga disimpan di kulkas dan insya Allah akan awet sampai abon ayamnya habis. Kalau disimpan di suhu ruang, insya Allah awet sekitar 2 mingguan. Akan tetapi saya rasa belum sampai 2 mingguan, masih sekitar 1-3 harian saja sudah ludes dicemilin para bocil. Selain sehat dan berprotein tinggi, abon ayam ini juga enak banget. Teksturnya crispy dan rasanya gurih banget. Anak-anak pasti suka. Kalian wajib banget cobain resep ini di rumah karena rasanya enak, cara membuatnya mudah dan bahan-bahannya juga mudah dijumpai. Selamat mencoba ya, semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.